Mantan gue banyak banget. Wah, gila. Ngecek mantan di sosial media, cek. Ternyata sosial media mempertemukan gue sama jodoh gue. Wish. Halo everyone, welcome to Podcast. Kamayan Mr. Postman punya Podcast. Gue Kamaya. Gue Sinyok. Gue masih Indra. Masih Indra. Mas ada Masih Indra. masnya. Jadi mas, kita mau bahas apa hari ini? Kita mau bahas apa ya? Ini kalau di catatan gue sih Indra, di chatnya lu mau bahas santai Nyok. Ada jempolnya. Salah itu bukan Salah itu. Tapi ngomong-ngomong Kita mau bahas bahas apa? tentang sosial media. Oke. Sosmed. Sosmed Sosmed. guys. Sosmed. Sosmed itu apa sih? Sosmed itu Sosial setahu gue media. sosial Sosial media. media, Singkatan bener. itu singkatan. Singkatan. Bener nggak? Nah Iya. kita tuh hari ini mau bahas tentang sosial media. Apa ya? Apa sih sosial media itu? I mean kita ya sosial Ya. berarti kan kayak hubungan orang antar orang gak sih? Media berarti kan sesuatu yang menjadi Wadah. Ya, wadah. Media untuk kita berinteraksi dengan orang-orang yang Ini berpendidikan nih jawabannya nih. Iya. Media untuk kita berinteraksi bener banget. secara sosial ya kan, Secara untuk sosial. orang-orang yang kita nggak bisa jangkau mungkin secara man to man gitu kan, Man to lebih Man to girl. man Mental to girl. Jadi kita ibaratnya kalau pakai sosial media tuh menembus ruang dan waktu ya. wow. Iya, Bener kan? Ya. betul. Gitu. Kenapa, Ra? Gak bingung. Kan gue bingung. Jadi kita pembahasan sosmed apa ngomongin antariksa? Itu apa sih? Oke. Nah, gimana tuh? Kalau menurut Indra sama Maya, sosial media itu kan tadi kita udah tahu ya, media wadah untuk berinteraksi secara sosial, Mm-mm. ya kan, baik entah kehidupan pribadi, kehidupan di luar kehidupan pribadi. Nah, sekarang buat kalian berdua dulu deh. Si sosial media itu peran dan fungsinya apa sih? Siapa dulu nih? Lu dulu Maya. ada. Gue dulu. Iya. Oke. Sosial media dulu banget ya, zaman pertama keluar itu apa sih? Friendster ya, gue juga nggak tahu. Dan gue Friendster. Friendster tuh Enggak, di zaman kita Lu banget lawas ya. banget. tapi itu sosmed Lawas. bukan sih? Iya, Sosmed. Itu sosmed kan? Ya kan? Sosmed, Awal-awal. sosmed. Awal-awal Friendster gue nggak ngikutin. Lo anak warnet lo ya? Gue nggak tahu, makanya itu gue nggak ngikutin karena waktu itu ya usia lo Nyok itu. Oh, kalau dia tuh ini Itu dulu Friendster, apa bener, love Friendster. and chat, apa chat and love, Nah apa? itu lagi gue nggak Apa tahu. sih yang lo makanya. ini Jangan iklan? merek itu Oke. Gak boleh itu disebut. Emang itu merek ya? Merek men. Merek. Teman kita pernah ikutan lagi. siapa? Jangan udah meninggal. parah. Masih lu bahas-bahas. Nggak enak gue jadi. Udah, Jangan. Oke. Ya. Nah terus pas Friendster gue nggak ikutin. Nah pada saat Facebook, Facebook. itu gue ikutin. Itu gue udah mulai ya apa namanya membantu menemukan teman-teman yang udah lama nggak Nggak namanya ketemu. berinteraksi kan. Akhirnya mulai dari situ sampai jaringan-jaringan yang nggak pernah kita, maksudnya yang teman-teman yang benar-benar Udah nggak pernah lama nggak kita ketemu. lama banget Ah. nggak ketemu, di situ lah bisa ketemu. Bisa ketemu. Tiba-tiba minjem duit. Mantan, weh. Bini lo, Mantan. bini lo tuh. Mantan siapa? Aduh, apa kencang banget ngomong mantanin, Ra. Kacau. Ya nggak enak kan jadinya. Nggak ikutan ya guys. Nggak ikutan ya. Soalnya mantan gue banyak banget. Wah, gila. Ngecek mantan di sosial media, cek. Nah itu juga sosmed juga tuh. Sosmed juga. Oke. Nah iya. Tadi sampai mana? Facebook lu Ngecek mantan. dari Facebook lu bisa bertemu dengan teman-teman yang secara fisik Udah susah- lama nggak udah ketemu. lama nggak ketemu. Iya, yang udah nggak ketahuan nih juntrungannya kemana Alamatnya, sih? Apa kabar? Iya. Teman kecil lah ya. Yoi, Heeh. terus bikin bikin grup lah, tiba-tiba jadi ketemuan Iya. buat apa namanya silaturahmi jadinya. Reuni gitu ya. Reuni, ada tiba-tiba, wih udah lama gak ketemu, udah WhatsApp bukan WhatsApp message, Oh iya, dulu message, PM, inbox. private message, Inbox. pinjem duit apa segala. Ya Nggak ada enak aja. ujung-ujungnya. Loh pasti Oh, loh, oke. kan udah lama gak pernah ketemu dan Oke. ya sosmed gunanya buat apa? Ya itu lagi kan. Buat pinjam duit. Bukan buat pinjam duit. Jadinya
bisa berinteraksi sama temen yang udah nggak pernah ketemu, Iya. tiba-tiba ketemu pinjam duit, itu mah umum ya, Iya. udah lah ya. Terus ada lagi temen, jadi dari situ kita, kalau gue pribadi, gue bisa berekspresi untuk apa ya, ngangkat hobi gue main Oh. gitar, dan jadi itu profesi gue. Dari situ orang jadi tahu, wah ada gitaris nih. Pada saat mereka butuh gitaris, kadang-kadang dari situ, dari Dikontak medsos gue dikontak. Oh. Nah, DM itu ya. menguntungkan sih buat gue Boleh. kayak gitu kan. Ya saya yang lain-lainnya juga ya sama aja sih, dari mulai Facebook dan sampai sekarang gue sekarang lagi senangnya kan Instagram gitu kan. Ya, Oh. Instagram kan udah berkembang banget ya. Dulu kan cuman kayak Foto doang ya, foto Pak? doang Foto gitu, doang. terus ada video gitu kan. Video. Video juga paling cuma berapa Berapa detik detik doang. gitu kan. Menit. Nggak nyampe Emang semenit dulu 1 menit Nggak nyampe. Facebook. Oh kalau awal-awal ya, awal-awal Dulu cuma awal 15 tuh. detik. Iya kan, Iya. 15 detik, sama IG juga dulu 15 detik. Sekarang sudah 1 menit ya. Jadi dari situ berekspresinya makin luas kan. Ya sampai yang kayak kita, kalau zaman dulu apa Nyok yang lo bilang tuh, gue mau cari, kita sekarang mau cari murid aja. Oh, apa? Harus pakai flyer dulu. Harus dulu pakai kan brosur. dulu Iya, kan. benar. Ya kan ya. Brosur itu juga kita nyebarnya juga benar-benar kayak di jalanan. Ya, paling atau di segala jalanan. macam. Atau Ya kan? komplek kan. Ya, sekarang kita tinggal Posting langsung aja. posting aja. Tinggal Lu bisa edit menjentikan lagi, jari ya aja kan? Ya bisa edit. Pokoknya lu Kalau bisa salah kelihatan ngomong. jago banget, kelihatan keren banget, Iya. ganteng, lu posting jebret Iya. gitu kan. Pas ketemu, emang ini gurunya? Salah kayak mukanya Oh, beda. Mukanya beda. Editan nih. Jangan-jangan main gitarnya editan juga nih. 15 detik. Ya, 15 detik. berarti Ngeditnya kira-kira gimana? sosmed itu buat lu hal yang sangat useful ya. Ya, Selain buat gua. bisa menghubungkan kembali dengan orang-orang yang sudah lama tak terhubung. Yep. Dan menghubungkan dengan orang-orang baru yang lu mau menghubungkan mereka gitu. Iya. Jadi dihubung-hubungin. Nah, lu jadi menteri perhubungan. Apa sih? Pokoknya intinya nih ya, koneksi. Koneksi. Ya, emang kau manajer lain, gaya ngomongnya lebih tertata, Iya. ya kan? Kru apa manajer sih? Semua. Kru manajer semuanya, istri juga. Kru ya. iya, manajer iya, financial system iya, apalagi semua. Banyak. Tukang inget-inget, Tukang gedor-gedor gitu kan. Nah, sama satu lagi bisa membuka koneksi juga sama orang-orang yang lu belum kenal yang mau membutuhkan jasa lu sebagai sama ceritanya. gitaris kerjasama atau ngajar atau apa ya. Itu membantu sekali kan buat buka link ya. Iya, Ya koneksi yang tadi itu. Iya. Tanpa ruang dan batas ya. Iya. Iya gak sih? Iya. Nah, kalau buat Terus ya kalau menurut gue juga nih peran dan fungsinya makin lama makin berkembang. oh, Mungkin kalau zaman dulu kita mempergunakannya tuh hanya untuk oke nih gue punya sosial media nih, gue bisa ketemu sama teman-teman lama, bisa menjenguk teman-teman lama gitu kan. Dulu kan dari zaman apa tuh? Apa tadi? Friendster. Friendster gue Ikutin itu, sempet punya tuh, tapi cuman gue nggak ngikutin juga, tapi pernah punya akunnya, cuman kayak yang teman-teman deket aja tuh zaman idol-idolan dulu lah. Oh, idol ya, Mbak? Oh, idol. Idol Oh ya? iya dong, lo tahu loh. Iya bener-bener. Idol. Terus Mbak. Facebook, Twitter, ya Iya, kan? Twitter. Ya, dulu Twitter, ya. Twitter. Facebook, Twitter ya. Facebook, Twitter. Kalau Twitter tuh dia apa ya, mirip Facebook cuman lebih versi mininya kali ya, lebih Versi singkat gak sih? lebih Lu singkat. cuman bisa tanpa Berapa karakter doang ya. tanpa picture, kalau dia kan lebih ke, dulu tanpa picture Tanpa kan. picture. Iya. Tapi Lu sempet ada picture-nya juga, cuman dia tuh lebih kayak picture lebih kecil gitu kecil, loh. Kayak nggak kalau yang kita beda sama kalau IG kan lebih ke ekspresi gambar. ininya Oh, Iya, lebih iya. banyak, lebih ke foto Ya. image-nya gitu. Kalau IG tuh foto and then caption. Kalau Iya. Twitter tuh justru kita Captionnya captionnya dulu. dulu yang Mm-mm. kita baca, baru ada konten tambahannya apa gitu Ya, kan. itu dia, Entah benar. video atau foto. Ya makin lama kan makin berkembang, kegunaannya juga makin berkembang. Sekarang contohnya kayak kita tuh buat apa, bisnis, orang jualan makanan lah, Iya, jualan iya. apalah, kayak kita juga mau promo-promo. Nah dulu tuh di era gue belum sampai ke segitunya. Pas gue promo tuh semuanya tuh masih kayak ya stasiun TV, lewat stasiun TV, itu radio, Oh, iya, itu benar, masih benar. yang kayak lebih kenceng di situ. Sosial media tuh lebih kayak cuman oh iya gue hari ini mau ini gitu loh. Tapi kalau sekarang perannya bisa kebalik. Iya, benar. Ya, sosial media tuh segitu powerfulnya sekarang untuk kita bisa berpromo tuh
tinggal di sini doang nih. Iya sih, benar. Iya nggak benar sih? juga sih. Benar-benar. Ya nggak sih? Kita bisa pasang iklan sendiri. Kita bisa pasang iklan Iya. sendiri, kita mau nentuin targetnya sendiri Iya, gitu kan. benar. Image-nya mau kayak gimana kita yang tentuin Benar. sendiri. Nah kalau zaman dulu ya kita yang harus keliling-keliling. Maksudnya standarnya adalah kita Iya. harus bisa tampil di sini, di sini, di sini, di sini. Sekarang lo bisa bikin acara sendiri, udah ada Iya. live Ini IG kayak gini segala nih. macam, Ya kayak, kan? kayak, Kayak kayak gini, gini gitu Kita kan. iklanin sendiri juga nih. Kayak gini nih. Iya juga. Yang dengerin siapa? Ya follower kita Wah. doang. Ya. Follower kita doang. Iya. Ya terus kayak ya feature-featurenya ya kayak tergantung sih kita mau mempergunakannya untuk apa. Iya. Iya kan, balik lagi apa sih? Kalau gue nih, gue emak gue suka tuh Dia masuknya filter aneh itu. enggak. Wah gila, gue Tapi jarang emang filter-filteran. Cewek, Iya. cewek gitu. Enggak, gue jarang filter. Jadi apa kalau gue tuh lebih seneng karena kan kayak di Facebook atau di Instagram dia tuh kayak punya memori dari beberapa tahun yang lalu. Oh, iya. Jadi gue seneng kadang-kadang tuh suka Keinget. muncul ada foto anak gue masih bayi gitu Iya, kan. oh, Nah, iya, itu iya, gue iya. suka banget tuh. Memori. Nah terus ada satu hal lagi yang ternyata sosial media mempertemukan gue sama jodoh gue, Oh, siapa itu? sama suami gue. Oh, Nggak tahu yang mana. Yang mana? Gila gue di wall gitu. Iya kan? Enggak, Coba ceritain dong. Coba Gimana ceritain nih? dong. ceritain. ceritain Oke, gimana? gini. Jadi Gimana? dulu ada ya sebenarnya bukan ketemu yang emang apa sih namanya ikut biro jodoh di Iya. enggak yang kayak gitu, enggak. Jadi sebenarnya emang udah kenal gitu-gitu doang. Terus tiba-tiba karena bantuan dari sosial media, karena dulu dia mau minta kenalin gue sama mantan lagi sama temen gue, sama sahabat gue namanya Mike gitu kan, almarhum Mike Almarhum. Muhede. Terus nggak dikasih, nggak boleh dia kenalan sama gue. jangan gitu. Aduh. Mau kenalan sama yang lain boleh, sama Maya nggak boleh katanya. Dia memang rada-rada posesif sama sahabat-sahabatnya Iya, gitu iya, kan. bener. Terus akhirnya dia tidak kehilangan cara, ada sosial media. Oke. Bukan nggak gitu. kehilangan cara, nggak Jadi- sabar, Sabar. nggak sabar. Jadi selain untuk menemukan mantan-mantan, ya kan, Ya. Menemukan yang ngecek- baru juga. untuk ngecek mantan-mantan bisa menemukan jodoh juga ternyata di situ. Iya. Ya, maksudnya Curhat story-nya buat gue. Curhat kok dia curhat juga kok ke gue. Ini perasaan podcast temanya tentang sosial media, woi. Tapi kan ini masih tetap di sosial medianya. Iya sih. Dikit banget tapi sosial media. Iya deh, oke. Lanjut. Oke, terus ada apa lagi? Peran dan fungsi sosial media tuh buat Maya tuh apa? Sebenarnya kalau detailin sih banyak banget. Banyak ya. banget Ada lah sih, sekarang. banyak banget. Sekarang gantian deh lo Nyok. Iya lu dulu deh. Kira-kira kalau buat lo apa Nyok? dulu gue ngelihat sosmed tuh cuman lebih kayak mainan. Oke. Gue belum melihat itu sebagai value yang penting buat kebutuhan hidup gue. Ya gue juga belum ngerti kan. Nah cuman di saat sekarang gue melihat sosmed itu sangat-sangat powerful sih. Yep. Apalagi ya bener banget, gue juga dulu kan session nih sama kayak Indra kan. Orang tuh bisa tahu gue siapa dan tahu apa yang gue lakukan, gue sebagai drummer atau apa, itu mereka lewat sosmed. Iya, iya. Ya kan? Ajang promo gratis juga nggak Ajang sih? promo gratis. Promo, Iya. Apalagi kalau misalkan si artisnya yang nge-tag nama kita. Hmm. Gue inget banget dulu pas zamannya gue masih main sama Afgan tuh, itu masih era Twitter. Tuh kalau misalkan Afgan nge-retweet tweetnya gue, itu Followers nambah men. auto Auto iya sehari kan? 100 nambah. Bener. Terus pas zamannya main sama Kotak juga gitu. Mm-mm. Dan somehow para Afganisme terus kerabat Kotak sama dulu kan gue sempat main sama Ran juga. Ya beberapa lah dari fansnya mereka tuh jadi Pasti tahu ya. gue siapa Iya. dan gue ngapain, dan which is gue pun jadi punya komunitas baru nggak sih gitu Iya, loh. iya. Ya walaupun mungkin mereka nggak ngefans sama gue, mungkin cuman pengen tahu aja gitu kan. Tapi setidaknya ketika gue melakukan sesuatu yang baru, gue bisa ngasih tahu ke mereka kan. Gitu. Itu sangat berfungsi banget, dan sekarang gue punya bisnis, punya studio, itu sangat ngebantu banget juga gitu. Ya kan? Apalagi gue baru bikin IG studio nih yang udah di request selama 2 tahun gue nggak bikin, ya kan? Akhirnya gue bikin, dan dari situ beberapa udah dapat tawaran dari DM gitu ya. Gue pernah dapat DM, ada satu orang, sebenarnya bukan orang sih, dia tuh kayak Robot. Apa sih? kalau gue cek, kalau gue Bukan orang terus apa? kalau gue kepoin IG-nya tuh dia kayak admin komunitas musik gitu, Ndra.
Dia suka bikin kayak small content cover atau single tapi yang konsepnya tuh minimalis. Nah dia ngechat akun studio gue, ya which is yang balas masih gue kan. Dia nanya, Mas ini Ebony Affair Studio ya gitu ya. Oh iya bener ya kan. Terus dia nanya, iya ini aku penasaran Mas, aku sering ngelihat interior studio ini di story teman-teman aku. Nah berarti kan which is dari my latest clients yang kesini kan, setidaknya sebulan 2 bulan terakhir. Nah itu berarti fungsi sosmed. Gue gak posting, klien gue yang posting di story mereka. Itu mancing orang lain saking penasaran, studio dari mana sih kok lagi rame banget gitu kan. Ya singkat cerita dapat job kan? Dapat job dan jujur aja tanpa ngeluarin dana promo gitu. Ya kayak gitu, itu penting banget sih sosmed saat ini. Berfungsi jadinya kan, berfungsi banget buat kehidupan pribadi. Dan gue juga jadi bisa ketemu sama saudara-saudara gue yang di Manado tuh, yang mereka jarang ketemu. Akhirnya ya namanya saudara, tiba-tiba friend request, siapa nih tapi kok marganya sama gitu kan. Terus kalau di Facebook itu kalau nggak salah lu bisa sebelum lu di approve lu bisa tetap ngirim message kan. Nah dia ngirim, Kak ini lo aku bisa cek profile juga. Kak ini aku saudara dari ini, anaknya ini, pokoknya kalau orang Manado gini. Kak ini kita P mama P papa P papa P ini semua panjang, padahal kalau diurutin udah jauh banget. Cuman ya namanya orang Manado, mau sejauh apapun saudara. Terus gue cek kan profilnya, jebret gitu. Oh iya tuh ada muka tante gue, udah GoPro. Gitu. Yang penting ada muka. Yang penting ada muka orang gue kenal tuh, baru GoPro. Ya kan. Gitu. Tapi tuh sosmed ya, itu nggak lepas dari ya semua ada plus minus lah, ya kan. Tergantung kita mau mempergunakannya tuh bagaimana. Bener nggak sih Dra? Bener. Ya contoh ya banyak yang pakai buat negatif juga banyak. Oh banyak banget. Ya buzzer yang nggak jelas gitu kan, untuk netizen kan yang kalau posting biasanya dia komen yang di luar akun-akun batas bodong. Gitu. Akun-akun itu kan sebenarnya bukan, mungkin second akun atau yang lainnya gitu kan, dia bikin sendiri atau bot gitu kan. Iya bot. Ya saking bebasnya kadang-kadang memang suka tidak terkontrol gitu kan. Benar. Ya makanya balik lagi. Kenapa? Pernah ngalamin gak ya gue? Yang gak ngenakin sosmed. Sejauh ini. Iya, yang negatif-negatif. Ya pernah sih. Ya pernah lah, biasalah komen-komen gak enak. Terus ini gimana tuh kalau kayak gitu? Nanggepinnya. Kalau gue, ya gue bodo amat sih kalau kayak gitu-gitu. Beneran maksudnya kayak ada hal-hal yang memang harus kita tanggepin, ada yang ya ini buang-buang energi ngapain gitu loh. Apa untungnya juga gitu, maksudnya gue juga gak kenal siapa yang ngomong gitu kan. Kadang-kadang kalau ditanggepin nanti malah bikin wah panjang nih kelar. Cuman memang pemerintah kita boleh dibilang mulai kalau gue bilang cukup menanggapi serius mungkin belum lah aplikasinya, karena namanya undang-undangnya masih baru juga kan. Cuman dengan pemerintah kita membuat sebuah undang-undang ITE, berarti kan pemerintah sendiri sadar akan plus minusnya sosmed. Benar. Dan ya buktinya udah banyak kemarin orang-orang yang mereka dipenjara karena cuitan-cuitan tertentu, walaupun kita nggak tahu nih ya siapa yang benar siapa yang salah. Cuman setidaknya ada undang-undangnya, berarti ada pasal yang dilanggar gitu. Soal siapa yang benar siapa yang salah kan itu lain cerita lagi kan. Itu keputusan hakim lah itu. Keputusan hakim melalui pengadilan. Tapi setidaknya ada kebijakan policy yang dia langgar ketika dia sedang bersosmed tuh. Ya. Makanya gitu. juga tuh harus bijak banget sih. Harus bener sih, kita memang harus bijak-bijak aja sih di sosmed, menggunakannya untuk apa, menanggapinya untuk apa gitu kan. Benar. Ya. Syukur gak ada yang ngelapor gitu kan. Kalau kita ini, ya bener. Kalau misalnya ada orang iseng kita cuitnya, kan sebenarnya kalau kita nggak dilaporin ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya kan? Karena ada yang ngelapor. Kan karena ada yang ngelapor bahwa cuitan kita itu buat mereka sama mereka ada yang report biasanya kan gitu. Mungkin kalau cuma di report kan dari si sosmednya aja kan, bisa di close atau di ban. Cuman tapi kalau misalnya reportnya ke polisi kan beda aja. Beda, tangkap interogasi. Makanya bukan di ban, interogasi dulu. Bukan di ban lagi, interogasi. Oh, gua ada kejadian, Ra. Jadi gua ada satu klien artis yang gue produce. Followersnya udah lumayan. Ya selebgram juga lah gitu. Followersnya udah lumayan, tiba-tiba dia lapor ke gue, aduh minta tolong dong bantu report akun yang ini. Jadi intinya akunnya dia tuh ada yang ngedouble. Ada yang ngedouble tapi yang kesuspend
malah akun aslinya. Jadi Instagram baca kayaknya yang ngedouble ini dia beli followers, jadi bisa banyaknya bisa cepet. Setidaknya mirip-mirip lah, udah berapa puluh ribu juga. Terus karena dia udah berapa puluh ribu, dia yang nge-ban akun aslinya si artis. Ngaco kan? Nah Instagram bacanya kan tiba-tiba si artis cuman kaget. Awalnya kan si artis cuman ngeliat, oh ini akun palsu. Tapi kan gak bermasalah ya, why not, dia cuma mikir akun fansnya dia gitu kan. Ternyata si akun yang palsu itu nge-ban akun aslinya si jahat. Nah ternyata tujuannya, akhirnya kan si klien gue minta bantu gue ngurusin sama teman-teman lain untuk coba dong bantuin report balik akun itu untuk di-ban. Sambil si klien gue ini ngirim email ke Instagram langsung ngurusin, ini loh akun yang asli, ini buktinya, sampai ngasih KTP, kartu keluarga, sampai semuanya diminta gitu. Karena ya. nanti itu bisa jadi yang centang itu kan, biru kan. Akhirnya verified ya kan. Nah akhirnya si klien gue menang, akun dia yang bisa lanjut. Nah benar. yang gue perhatiin ya, kayak ini kan banyak terjadi di salah satu platform Instagram tuh. Banyak akun-akun yang mereka jual beli followers itu dengan salah satunya menaikkan konten yang sebenarnya kurang baik demi followers. Banyak ngikut dulu, udah gitu akunnya dijual, setelah followersnya puluhan atau ratusan ribu dijual dengan harga yang mahal, baru dirubah profilingnya kan. Saat ini kan banyak banget yang kayak gitu. Sebenarnya sih secara marketing tekniknya menurut gue tidak salah. Tapi ayolah kan, kita namanya sosial media. Ada kata sosial, berarti kan ada norma-norma sosial juga. Apalagi zaman sekarang anak kecil juga bisa megang sosmed. Benar. Kan kalau konten yang seperti itu anak kecil lihat, kayak ya lu pikir deh, kalau lu punya anak, lu mau gak sih anak lu ngeliat konten gitu? Pasti gak mau dong. Benar. Cuman itu sebenarnya mungkin strategi kalian, Strategi bener. pemasaran mereka. Bener. Banyak loh follower kita. Iya. Tapi menurut kalian gimana nih? Jual beli followers. Menurut kalian, seberapa penting followers itu? Apa sih yang dikejar dari kita bersosial media? Ya gak sih? Nah, kalau follower sih emang kita pengennya ngejar follower banyak ya gitu. Cuman kalau gue pribadi ya, kalau ada yang mau follow gue ya silakan. Cuman kalau pada saat ada yang minta di follow balik, ya kadang-kadang kalau nggak kenal kan follow back dong kak gitu kan. Gue antara gimana ya, gue follow lo terus kan kita nggak kenal gitu. Ya? Pengakuan banget. Pengakuan banget. Kan gue nggak enak. Makanya gue tuh kalau misalnya ada yang apa namanya, ya pun gue juga gitu, gue follow temen gue gitu kan, terus temen gue nggak follow gue, ya udah pada saat gue butuh informasi dari temen gue itu ya gue akan follow dia. Pada saat gue udah nggak perlu, ya udah nggak apa-apa gue unfollow ya kan. Kan itu kan juga hak masing-masing. Pun gitu sama temen-temen gue yang mau unfollow gue juga ya nggak masalah. Iya, bener. Mungkin follow ganggu, juga mungkin postingan gue ganggu atau gimana, menurut mereka misalnya nggak menarik nih, unfollow aja. Ya nggak apa-apa, bebas-bebas aja kan bersosmed. Cuman ya nggak, maksudnya nggak perlu ada kata-kata misalnya kak follow dong, kak ini kan pasti otomatis kalau misalnya akun teman-teman menarik pasti banyak yang follow kok, gitu aja. Bener. Bukan jadi, dari kita juga. Akun kita udah cukup menarik kalau udah. Lumayan lah ya. Lagu kita kan udah udah 2 lagu di platform. Paling tidak kita berusaha untuk pure aja lah ya. Iya, berusaha untuk pure. Untuk pure aja sih, karena menurut gua juga apa ya, kayak kita boleh pakai segala macam cara, tapi kalau misalkan kayak menjalani sesuatu yang nggak pure gitu, terus followersnya bodong gimana ya? Iya. Nah tapi sebenarnya gue ada sedikit insight sih soal itu, karena basically yang kita bahas barusan tuh udah masuk ranah ke bisnis, sosial media, tapi udah aspeknya nih bisnis nih. Okay. Karena gini, dari tadi kan kita bahas sosial media itu dalam pandangan kehidupan personal sebenarnya. Nah kalau misalkan soal jual beli followers, menurut gue nggak salah, menurut gue. Tapi dengan kacamata bisnis loh ya. Tapi kalau dengan kacamata puris, fundamentalis, itu salah. Karena kita sebenarnya kasarnya kita membohongi orang lain dan membohongi diri kita sendiri. Tapi kalau dari aspek bisnis, gue bisa melihat itu salah satu kebutuhan. Kenapa? Karena followers di dalam sosial media itu dilihatnya itu bukan manusia. To be honest. Mereka ya termasuk kita juga followers juga. Angka ya. Lebih followers hanya sebuah data, angka dan komoditi. Poinnya di situ. Ketika followers banyak dan akun itu kita gunakan untuk bisnis, berarti kan kita memiliki reach.
komoditi yang lebih banyak, lebih luas. Promosional kita bisa lebih impactful secara kuantiti dulu ya. Iya. Tetapi secara respon balik kan belum tentu. Ya sekarang kalau beli followers, misalkan kita beli followers, beli yang 10.000 followers. Iya. Kalau isinya 9.000 akun bodong sama aja bohong. Benar gak? Benar. Tapi kalau misalkan kita beli 1.000 follower, tapi 500 itu akun real, 500 bodong, masih lebih worth it. Karena ada impact baliknya, masih chance-nya tuh lebih gede. Jadi kalau saran gue sih, soal jual beli followers itu kita pun harus hati-hati ya. Apalagi banyak penipuan juga loh. Oh iya. Banyak. Pernah ketipu loh? Enggak sih. Gue gak pernah beli soalnya. Oh iya, gue pikir lo. Nah, temen gue pernah, dia iseng waktu era jual beli followers, dia bilang, Nyo gue mau nyobain. Dia kebetulan gamers. Jadi dia bikin konten juga di game gitu. Aku pengen cobain deh. Ya gak salah sih. Gue tanya, lu belinya di mana? Ya ini gue kontakkan nih sama orang penyedia jasanya gitu kan. Kan kadang-kadang suka dapat SMS atau DM atau apa gitu ya. DM kan biasanya. Nah dari situ dia cerita, dia mau beli yang dulu sih belum terlalu mahal ya. Yang 5.000 apa 5 sampai 10.000 followers. Itu kalau nggak salah harga sekitar 300 ya. 300.000 atau 500.000. Gue lupa lah. Dia spend duit segitu. Dan dia tuh kalau nggak salah lumayan dapat sekitar 5.000 atau 6.000, gue lupa lah. Ada plus minusnya. Minusnya kebanyakan akun bodong. Minusnya nih. Plusnya mendadak. Berarti akun dia yang tadi followersnya cuma 1.000-an, mendadak jadi berapa tuh? Lo totalin deh. Jadi 6.000, 7.000 ya kan? Orang kalau punya akun yang dia berniat menjadi public figure ya. Kayak teman gue kan berniat jadi public figure dalam dunia game nih. Ya kan? Ketika orang ngeliat, wah follower dia 7.000. Orang akan lebih cepat follow men. Dibanding akun lu tuh masih kayak 1.000. Punya pengaruh. Makanya kita harus lihat dengan bijak plus minusnya. Tujuan kita beli followers balik nih. Lagi tujuan untuk apa lagi? Tujuannya apa kita bersosial media. Benar. Gitu. Nah ngomongin soal sosial media kan tadi udah lumayan luas ya buat diri kita sendiri. Terus buat bisnis juga. Dan basically banyak hal baiknya ya. Banyak hal baiknya. Tergantung kita sih. Tapi ada downside-nya juga, ada hal buruknya juga ya kan. Nah, kalau kita lihat kayak kasus teman gue tadi, dia bisa lebih impactful ketika followers dia udah nambah setelah beli followers. Berarti sekarang ini gue jadi punya pandangan tuh saat itu tuh. Tapi ini ya gue lempar aja ya menurut kalian berdua gimana, dan mungkin menurut teman-teman yang nonton bisa bantuin tulis komen kalian ya di kolom komen ya. Menurut gue gini, ini sebuah ironi sih. Sebuah ironinya adalah sosial media itu menjadi sebuah aspek penting dalam hidup kita. Boleh dibilang kebutuhan deh. Sekarang gini, lu bangun melek tidur nih ya. Kayaknya orang gak bisa lepas dari sosial media. Lu ngecek sekarang handphone, dibikin kayak gitu. Pertama kali yang lu buka apa? Kalau gak ada yang ngechat. Minimal Instagram, minimal Facebook. Dia Al-Quran tiap pagi. Lu abis sholat subuh ngecek Instagram gak lu? Iya kan? Nah kalau gue bangun tidur doa dulu. Doa baru cek Instagram. Sama dong kalau gitu, gue juga sholat dulu. Anak-anak alim-alim semua. Alim-alim semua. Nah by the way, balik lagi ke itu. Itu sosial media menjadi hal yang penting banget. Penting banget buat kita, cuman ada sebuah ironi yang ini menurut pandangan gue aja sih. Sepertinya kok manusia, ini udah kemanusiaan nih, udah personal nih. Orang saat ini lebih dinilai melalui exposure sebuah sosmed dibanding aslinya dia. Ya. Contoh, gue pernah, tadi yang kita ngobrolin sebelum kita mulai podcast, satu musisi senior dia cukup nyentil sih sebenarnya, ya kan, adalah apa? Dia bilang di era kita dulu gak ada sosmed. Kualitas kita benar-benar dinilai ketika kita manggung bareng, bermain musik dengan durasi 30 menit, 1 jam segala macam. Tapi kalau zaman sekarang banyak musisi yang mereka kelihatan keren cuma 1 menit, 3 menit. Pertanyaannya ketika mereka manggung beneran, mereka beneran keren gak? Nah gue bingung tuh jawab apa. Tapi poinnya dia gak salah. Apalagi sebenarnya era kita era transisi ya Indra ya. Kita masih ngalamin yang kayak dulu. Tapi kita juga mengalami keuntungannya di era sosmed. Memang sih kalau di sosmed nih, misalkan lu main drum nih, cover entah buat di YouTube atau di Instagram segala macam, lu kasarnya lu cuma harus jago 1-3 menit sih. Karena itu yang mau diposting kan.
tapi tiba-tiba lu bawain lagu lain di luar itu, apakah lu beneran udah bisa karena emang lu jago beneran, atau lu jago karena lu spesial latihan si lagu 3 menit itu 1 terus-terusan. sampai 3 menit itu. Oh ya. itu tanda tanya banget men. Nah intinya adalah, ironinya adalah orang itu saat ini lebih dinilai lewat sosmed Iya. dibanding lu duduk bareng, lu ngobrol bareng, kenal bareng, bermain musik bareng, dan menikmati chemistry-nya bareng-bareng. Sepertinya tuh era itu tuh sudah mulai luntur tuh. Luntur, benar. Yang lebih dinilai, wah dia kan drummernya ini, followersnya segitu, lihat nih postingannya jago-jago banget gini. Tapi ketika main bareng, ya Belum biasa tentu. aja. Iya, Atau enggak emang beneran keren. Ya. Itu benar-benar tanda tanya. Iya, Cuman benar. ironinya adalah kok orang lebih seakan-akan ya lebih dinilai dari apa yang dia lakukan untuk sosmednya dibanding kerja keras apa yang dia lakukan di belakang sosmed. Ya. Gitu. Ya itu menurut gue sebuah ironi aja. Menurut Iya, lu gimana? Kalau menurut gue sih itu pilihan sih, Nyom, maksud gue. Ya apa kalau lo mau angkat dari sisi belakang panggung lo, apa di balik diri lo, atau lo mau angkat di diri lo yang fake-nya itu, gitu kan. Jadi kalau gue kan gue karena sekarang lagi seneng video nih, gue posting aja video, gue taruh kamera, gue mainin, gue kepikiran apa, gue mainin, udah gue matiin. Setelah itu baru gue edit, gue cari, oh ya yang ini kayaknya cocok, ini enggak, ini cocok, ini enggak, udah. Berarti kan apa yang tertuang dalam gue keluarin lewat sosmed gitu. Nah itu gue maksudnya itu sebenarnya edik sih, buat gue pribadi edik, karena pasti ya apa ya bullshit ya, orang mau sosmed tapi nggak mau di follow, nggak mau di like, ya kan? Pasti Seneng mau kan? di follow, mau di like, pengen di komen gitu Iya. kan. Kalau kita ngeliat komen, wah seneng banget gitu. Itu mah umum kan. Ya cuman kalau gue pribadi ya gue cuman pengen nge-share aja apa yang udah gue pelajarin, apa yang udah gue ini gue bagi gitu. Nah itu, nah ada juga yang misalnya yang mungkin fake ya, dia sebenarnya bisa, dia cuman bisa segini misalnya, terus lewat sosmed gimana caranya gue kelihatan apa namanya lebih, dia apa namanya latihan gitu segala macem, mungkin nggak kelihatan latihan seminggu, 2 minggu, 3 minggu baru bisa, pas lagi nih dia mainin, nah baru bisa. Nah, dia pikir wah nih, terus dengan caption yang mungkin ya nggak tahu, wah ternyata susah ya walaupun latihannya hanya 1 jam kayak gitu kan kelihatannya, wah itu bohong nih dia berarti nih, bohong kan, bohong. Mungkin ada juga yang kayak gitu gitu, gue kira nggak tahu juga siapa, atau gue ya mungkin barangkali gue pernah melakukan kayak gitu gitu. Lu jago, Ndra. Jago berbohong, Juara 1 ini. Jago ngeles. Ya balik lagi, sosmed Jaga itu silat. ini loh, yang orang-orang lihat di sosmed adalah citra apa yang mau ditampilkan, tampilkan oleh si pembuat konten itu. Iya kan? Apakah itu benar-benar real atau tidak, balik lagi ke orangnya. Ya apakah kita mau menunjukkan oke, kita nih apa adanya, atau enggak ya gue mau mengangkat sisi, pokoknya citra gue harus keren di bagian ini, ya kan, kulit mulus, apalagi tuh, ya kan, biar di-endorse, suara gue ya, karena untuk mendapatkan balik lagi mencari kesempatan dari dunia sosmed itu. Dan ya itu kan? nggak salah sih, Itu mencari nggak kesempatannya nggak salah. Mencari kesempatan. Cuma tapi setidaknya secara cara ya gimana caranya ya, lu marketing boleh tapi jangan bohongin gitu. Ya gak cuman nggak bisa Nyong. Nggak bisa ya, pasti bohong ya. Pasti. Maksud gue gini. Berarti lu nggak jago dong. Lu lihat yang lu lihat yang viral. Iya. Pasti konyol. Iya sih. Kalau nggak konyol lo nggak akan viral. Gitu. Itu dia kayak hukum. Ya fair nggak fair sih, gimana ya ngomongnya kayak gitu. Cuman ya memang kenyataannya kayak gitu. Ya balik lagi, citra apa yang lo mau angkat, yang bisa viral apa enggak, yang bisa diterima, yang bisa keep up sama kondisi saat ini apa enggak, yang kayak gitu. Ada yang positif. Balik lagi, ada yang positif. Banyakan yang negatif. Iya. Bener gak? Iya sih. Sayangnya itu. Cuman ya memang itu kebetulan kan gue dulu sempat kuliah komunikasi ya. Di mananya? Adalah yang nggak lulus itu, yang nggak lulus. Ya kan. Nah itu memang gue lupa jenis kalimat pepatahnya, tapi memang actually apa ya? Pokoknya intinya informasi yang negatif itu adalah lebih cepat ya. Berita yang positif. Gimana sih? Pokoknya intinya gitu. Karena memang manusia secara psikologis mereka lebih kepo sama hal-hal yang sifatnya kayak gosip. Ya pokoknya hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu bermakna nih sebenarnya nih, dibanding kayak lu cari
sosmed tentang misalkan tentang kajian ilmu tertentu atau apa ya kan. Benar. Lebih suka nyari yang si artis A lagi ngedamprat si artis B ya kan. Lu Ki. Kayak yang ya kan si ini lagi ngeprank ini. Ya kayak lu lihatnya di Lambai Turah gitu kan Ya dia. makanya sekarang konten-konten yang beredar ya mostly kayak begitu semua. benar. Ya kan? Ya maksudnya mungkin dari 30% konten-konten yang tadi kita bahas gitu kan, maksudnya yang lebih ada citranya baik tapi nggak dibuat-buat, tapi ya kita suka nggak suka. Iya. Sekarang kita dihadapkan dengan banyaknya konten yang beredar, 70% mostly gitu, kebanyakan kayak begitu. Iya sih. Dari pinter-pinter kita sih sebenarnya. Ya pinter-pinter. Milihnya gitu kan. Ya gue juga sempet lah, maksudnya kayak siapa sih yang enggak gitu, maksudnya kayak kita keranjingan sosmed, nggak usah anak-anak lah, orang tua, maksudnya orang Apalagi tua, sekarang. anak muda gitu. Gue aja emak-emak kadang-kadang kalau bisa ya nonton apa, misalkan olahraga, terus masak lah, terus beauty lah apa gitu kan, terus sampai akhirnya kok gue kesel sendiri ya, ngapain sih gue? Ngerti gak sih? Kayak kok kayaknya hidup gue harus ditentukan sama sosmed gitu, kayak gue enggak deh gitu. Kadang-kadang suka untuk melawan keinginan kayak gitu tuh kayak agak susah juga gitu kan. Daya tariknya memang terlalu besar sekali gitu loh. Ya gak sih? Ya, karena itu dia balik lagi ke Sinyo. Balik lagi. Manusia itu kepo. Iya sih. Emang Kepo. Dan gue juga pernah nih misalkan lagi break kerja gitu kan. Gue bisa tuh tiba-tiba megang handphone yang scrolling gak jelas 2 jam men. Terus kesel sendiri. Terus kayak ini 2 jam nih gue udah bisa nge-mix 1 lagu kali. Iya kan. 2 jam gue cuma scrolling gak ngapa-ngapain, gak dapet duit, gak dapet ilmu apa-apa, cuman karena apa? Kepo. Nah itu dia. Kok ini supir truk ini bisa belok di pengkolan situ kan? Kesel. Kan banyak kan konten gitu juga. Ya kan? Terus kok loh ini anjing yang ini kok bisa gini kayak ini apaan lihat sih gitu. Lingkaran merah. Gak ada apa-apaan. Ya makanya bijak-bijak bersosial media emang harus penting banget juga. Sangat penting banget juga penting sih. banget. Ya ada satu quote sih, mungkin bisa buat menutup podcast kita. Oke. Input lu itu yang akan menjadi output lu. Oh iya benar. Oke. Apa yang lu makan itu yang akan keluar. Ya sekarang enggak dong yuk. enggak sih. Masa lu makan Iya, yang betul. lu keluarin lu makan lagi? Diare kalau itu. Maksudnya kalau lo makan apel gitu kan, yang keluar juga apel gitu kan. Enggak mungkin dong. Enggak. Ampas nih apel. Apa? Ya pokoknya intinya what's your input that's your output enggak sih? Iya. Dan Itu yang akan menentukan siapa lu di kedepannya. Jadi benar-benar kita better mencari semua informasi input kita tuh hal-hal yang ya, baik lah. Kalau input lo negatif terus ya lo bawaannya parno. Iya. Dan ya kan maksudnya kayak ya kan misalkan contoh sekarang nih kayak tentang COVID, tapi lu lihatnya yang negatif-negatifnya terus. Iya. Bawaan lu parno atau Iya, lu pasti lebih pasti strong parno, gitu benar. kan? Lebih Parno ketakutan gitu, kan. lebih Parno kayak banget. parnonya gitu kan. Wah makin banyak dulu udah berapa juta nih Gue Indonesia. pernah gak bisa tidur loh Ndra. Jadi kelar kerja udah capek. Dan memang gue biasa habis kerja tuh gue gak bisa langsung tidur untuk melupain istirahat kuping lah. Nah kan scrolling. Dan sempat lah ya sosmed kita rame dengan jumlah COVID yang outbreaknya gede banget. Gue ngelihat kayak wah ini kayaknya COVID gak ada solusi ya. Sedangkan kan klien bolak-balik. Wah gue parno banget sampai gak bisa tidur merem gerusak-gerusuk mikir. Giliran namanya orang kecapean udah gitu gak bisa tidur kan. Tiba-tiba gatel tenggorokan. Parno. Wah, Langsung aduh COVID gua. gimana ya COVID gue nih. Serius gue langsung parno men. Sama gue juga sering Sampai besok biasa gue pas pagi itu sebelum mandi gue boker dulu ya kan. Pas boker masih nyium bau. Tenang. Oke. Masih Terus nyium. aduh males ya. Barometernya pup, Aduh. barometernya pup. Ya kan katanya kalau Kamar COVID mandi lu berarti. hilang indera penciuman Nggak sama semuanya. Enggak di nggak toilet semuanya. juga gitu. Cium bau parfum kayak apa minyak kayak putih jadi di WC. Terus sama ada sih satu lagi Oke. untuk yang bersosmed, hati-hati sama hoax ya. Oh ya hati-hati itu harus banget. Karena yang menyebarkan hoax dan daripada yang menyebarkan kebenaran tuh banyak yang hoaxnya. Iya. Gitu. Jadi kita harus benar-benar pada saat kita lihat berita itu hoax, kita lebih baik teliti dulu lah. kita teliti dulu, jangan langsung share, jangan Cross langsung check apa segala dulu macam, ya. cross check dulu. Cross-check dulu. Cross-check. Ya kalau perlu jangan kebenarannya. ikut-ikutan share Iya lah, sih. nggak usah. Iya, ngapain? Makanya Kecuali ya hal udah yang kita- baik ya. kecuali Kecuali hal yang kalau- baik. Kecuali kalau bener. nge-share kita punya Tapi positif promo, juga yang di ya share kan? hoax juga banyak. Mending yang di-share lagu-lagu kita. Wah. Ada judulnya Terus Melangkah sama Sang Pemenang. Loh, Heeh. kalau kalian mau jadi sang pemenang ya
harus terus melangkah, Harus terus melangkah dan di-share terus. lanjutkan terus menjadi sang pemenang biar yang lain semua jadi Masuk pemenang. terus. Share the Masuk positive, terus. the positive vibe. Mantap. Mantap. Nah, ya Oke. udah. Udah kali. Kira-kira Udah yuk pulang yuk. Udah pulang. Ini closingnya jelek banget. Gue lupa soalnya mau ngomong Iya, iya. apa. Oke. Nah, Ada inget. apa? Apa? Ya, Ya. what's your input that will be your output. Ya, jadi benar-benar perhatikanlah kita mau menerima otak kita, kuping kita, mata kita tuh kita jaga baik-baik. Iya. Karena apa Kan yang kita yang lihat- nentuin kan. Kita yang nentuin. Kita yang nentuin ya apa kan? yang mau masuk ke apa sih, apa yang mau kita baca, apa yang mau Iya. kita dengar, itu kan kita sendiri yang menentukan, Benar. ya kan? benar Kita yang banget. menyaring, kita yang memfilter. Jadi Iya. ya make sure lah yang Dan- baik-baik semua. Akhir kata. Apa sih akhir kata? Oke, terima Udah kasih siapa yang sudah- closing? Serah deh. Yang closing Udah, pasti udah, saya udah, lah. udah, Vokalis udah. closing deh. Ya, Oke, terima pokoknya- kasih udah nontonin kita di podcast. Podcast. Kamain Mr. Postman punya podcast. Ya, jangan lupa di subscribe, di like, oke, di komen ya. Sampai ketemu di bahasan selanjutnya, di podcast selanjutnya. Bye. Bye. Bye.